Meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, di dekat Trenggalek, Sudirman dan kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa Sudirman yang saat itu berpakaian sipil dan tidak dikenali oleh tentara yang menghentikan mereka, adalah tahanan dan menolak untuk melepaskan Sudirman dan kelompoknya. Kak Chloe. Jenderal Sudirman, berbicara tentang Jenderal Sudirman, maka beliau kerap dijuluki sebagai Bapak Gerilya Indonesia. Jenderal Sudirman menjadi Jenderal Bintang 5 pertama kali di Indonesia. Jangan lupa juga bahwa Sudirman, satu-satunya jenderal besar yang tak bermasalah. Sosok Jenderal Sudirman berjuang dengan satu paru-paru. Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia rela berjuang demi negara bahkan ketika dirinya dalam keadaan sakit di mana salah satu paru-parunya tidak berfungsi. Lantas bagaimana perjuangan luar biasa dari Jenderal Sudirman, dan bagaimana sejarah yang benar dari perjalanan hidupnya? Kak Chloe. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara tentang Jenderal Besar TNI, Anumerta Raden Sudirman, atau dikenal dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir tanggal 24 Januari tahun 1916 dan meninggal tanggal 29 Januari tahun 1950. Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, disebut juga Hindia Belanda, Jenderal Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Jenderal Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Jenderal Sudirman sangat dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air disebut PETA, yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo, dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi tersebut.
Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip, yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir, menjadi Kepala Staf. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman, dan ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam agresi militer kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November tahun 1948. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 19 Desember tahun 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Jenderal Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Jenderal Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100 km, 62 mil, yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang perjalanan awal kehidupan Jenderal Sudirman. Teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman lahir dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem saat pasangan ini tinggal di rumah saudari Siem yang bernama Tarsem di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Tarsem sendiri bersuamikan seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Menurut catatan penting keluarganya, Jenderal Sudirman dinamai oleh pamannya lahir pada bulan Maulud dalam penanggalan Jawa,
pemerintah Indonesia kemudian menetapkan tanggal 24 Januari tahun 1916 sebagai hari ulang tahun Sudirman. Karena kondisi keuangan Cokrosunaryo yang lebih baik, ia mengadopsi Sudirman dan memberinya gelar Raden, gelar kebangsawanan pada suku Jawa. Jenderal Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokrosunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Setelah Cokrosunaryo pensiun sebagai camat pada akhir 1916, Sudirman ikut dengan keluarganya ke Manggisan, Cilacap. Di tempat inilah ia tumbuh besar. Di Cilacap, Karsid dan Siem memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Karsid meninggal dunia saat Sudirman berusia 6 tahun, dan Siem menitipkan kedua putranya pada saudara iparnya dan kembali ke kampung halamannya di Parakan Onje, Aji Barang. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, juga diajarkan etika dan tata krama priyayi, serta etos kerja dan kesederhanaan wong cilik, atau rakyat jelata. Untuk pendidikan agama, ia dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Sudirman adalah anak yang taat agama dan selalu sholat tepat waktu. Ia dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqomat. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi Hollands Inlandse School. Meskipun hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Selama menjabat sebagai camat, Cokrosunaryo tidak mengumpulkan banyak kekayaan, dan di Cilacap ia bekerja sebagai penyalur mesin jahit Singer. Pada tahun kelimanya bersekolah, Sudirman diminta untuk berhenti sekolah sehubungan dengan ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Permintaan ini awalnya ditolak, namun Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Kebanyakan guru Sudirman di Wirotomo adalah nasionalis Indonesia, yang turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman belajar dengan tekun di sekolah. Gurunya Suwarjo Tirtosupono menyatakan bahwa Sudirman sudah mempelajari pelajaran tingkat 2 pada saat kelas masih mempelajari pelajaran tingkat 1. Meskipun lemah dalam pelajaran kaligrafi Jawa, Sudirman sangat pintar dalam pelajaran matematika, ilmu alam, dan menulis, baik bahasa Belanda maupun Indonesia. Sudirman juga menjadi semakin taat agama di bawah bimbingan gurunya, Raden Muhammad Khalil. Teman-teman sekelasnya memanggilnya Haji, karena ketaatannya dalam beribadah, dan Sudirman juga memberikan ceramah agama kepada siswa lain. Selain belajar dan beribadah, Sudirman juga berpartisipasi dalam kelompok musik sekolah dan bergabung dengan tim sepak bola sebagai bek. Kematian Cokrosunaryo pada tahun 1934 menyebabkan keluarganya jatuh miskin, namun ia tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya tanpa membayar sampai ia lulus pada akhir tahun. Setelah kepergian ayah tirinya, Sudirman mencurahkan lebih banyak waktunya untuk mempelajari sunnah dan doa. Pada usia 19 tahun, Sudirman menjadi guru praktik di Wirotomo. Saat bersekolah di Wirotomo, Sudirman adalah anggota perkumpulan siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. Ia membantu mendirikan cabang Hizbul Wathan, sebuah organisasi kepanduan putra milik Muhammadiyah. Sudirman menjadi pemimpin Hizbul Wathan cabang Cilacap setelah lulus dari Wirotomo. Tugasnya adalah menentukan dan merencanakan kegiatan kelompoknya. Sudirman menekankan perlunya pendidikan agama, bersikeras bahwa kontingen dari Cilacap harus menghadiri konferensi Muhammadiyah di seluruh Jawa.
ia mengajari para anggota muda Hizbul Wathan tentang sejarah Islam dan pentingnya moralitas, sedangkan pada anggota yang lebih tua ia berlakukan disiplin militer. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah Jenderal Sudirman mengajar, teman semuanya. Ketahuilah, setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman belajar selama 1 tahun di Quick School. Dalam bahasa Indonesia, Quick School adalah sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta, tetapi berhenti karena kekurangan biaya. Pada 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah, setelah dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Pada tahun yang sama, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pasangan ini kemudian dikaruniai 3 orang putra, Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi, serta 4 orang putri, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, sebagai guru, Jenderal Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Salah seorang muridnya menyatakan bahwa Sudirman adalah guru yang adil dan sabar yang akan mencampurkan humor dan nasionalisme dalam pelajarannya. Hal ini membuatnya populer di kalangan muridnya. Meskipun bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Akibatnya, dalam beberapa tahun Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Sebagai hasilnya, gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat dari 3 gulden menjadi 12,5 gulden. Sebagai kepala sekolah, Sudirman mengerjakan berbagai tugas-tugas administrasi, termasuk mencari jalan tengah di antara guru yang berseteru. Seorang rekan kerjanya mengisahkan bahwa Sudirman adalah seorang pemimpin yang moderat dan demokratis. Ia juga aktif dalam Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Kegiatan penggalangan dana, baik untuk kepentingan pembangunan sekolah ataupun untuk pembangunan lainnya, diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada saat itu, Jenderal Sudirman juga terus bergiat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Dalam kelompok ini, ia dikenal sebagai negosiator dan mediator yang lugas, berupaya untuk memecahkan masalah antar para anggota. Ia juga berdakwah di masjid setempat. Jenderal Sudirman terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir 1937. Selama menjabat, ia memfasilitasi seluruh kegiatan dan pendidikan para anggota, baik dalam bidang agama ataupun sekuler. Ia kemudian mengikuti seluruh kegiatan kelompok pemuda di Jawa Tengah dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan melakukan perjalanan dan berdakwah, dengan penekanan pada kesadaran diri. Alfiah juga aktif dalam kegiatan kelompok putri Muhammadiyah Nasyiatul Aisyah. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah Jenderal Sudirman pada masa pendudukan Jepang. Teman semuanya, ketahuilah ketika Perang Dunia II pecah di Eropa,
diperkirakan bahwa Jepang, yang telah bergerak mendekati China daratan, akan berupaya menginvasi Hindia. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial Belanda, yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi pribumi, mulai mengajari rakyat cara-cara menghadapi serangan udara. Menindaklanjuti hal ini, Belanda kemudian membentuk tim persiapan serangan udara. Sudirman, yang disegani oleh masyarakat, diminta untuk memimpin tim di Cilacap. Selain mengajari warga setempat mengenai prosedur keselamatan untuk menghadapi serangan udara, Sudirman juga mendirikan pos pemantau di seluruh daerah. Ia dan Belanda juga menangani pesawat udara yang menjatuhkan material untuk mensimulasikan pengeboman. Hal ini bertujuan untuk mempertinggi tingkat respon. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jepang mulai menduduki Hindia pada awal 1942 setelah memenangkan beberapa pertempuran melawan pasukan Belanda dan tentara Koninklijk Nederlands-Indische Leger disingkat, KNIL, yang dilatih oleh Belanda. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stauwer dan Jenderal KNIL Hein ter Porten menyerah. Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan Nusantara dan semakin memperburuk kualitas hidup warga non-Jepang di Hindia. Banyak masyarakat pribumi yang menderita dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. Di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialih fungsikan menjadi pos militer. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah swasta. Setelah Sudirman berhasil meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolah, ia dan guru lainnya terpaksa menggunakan perlengkapan standar. Selama periode ini, Sudirman juga terlibat dalam beberapa organisasi sosial dan kemanusiaan, termasuk sebagai Ketua Koperasi Bangsa Indonesia. Hal ini membuatnya semakin dihormati di kalangan masyarakat Cilacap. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada awal 1944, setelah menjabat selama 1 tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang yaitu Shu Sangikai, Jenderal Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air disingkat PETA. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober tahun 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu, dan berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda, meskipun sempat ragu-ragu, terutama karena cedera lutut yang dialaminya ketika masih remaja. Sudirman akhirnya setuju untuk memulai pelatihan di Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan, Daidanko, dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Di Bogor, ia dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang. Para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah, tidak jauh dari Cilacap. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, jabatan Jenderal Sudirman sebagai Komandan PETA berlalu tanpa banyak peristiwa hingga tanggal 21 April tahun 1945. Ketika tentara PETA di bawah komando Kusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Diperintahkan untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sudirman setuju untuk melakukannya dengan syarat agar pemberontak PETA tidak dibunuh, dan lokasi persembunyian mereka tidak dimusnahkan. Syarat ini diterima oleh komandan Jepang, dan Sudirman beserta pasukannya mulai mencari para pemberontak. Meskipun anak buah Kusairi berhasil menembak komandan Jepang, Sudirman melalui pengeras suara mengumumkan bahwa mereka tidak akan dibunuh, dan para pemberontak pun mundur. Kusairi menyerah pada tanggal 25 April,
peristiwa ini meningkatkan dukungan terhadap Sudirman di kalangan tentara Jepang, meskipun beberapa perwira tinggi Jepang menyatakan keprihatinannya atas dukungan Sudirman bagi kemerdekaan Indonesia. Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim ke sebuah kamp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dan desas-desus mengatakan bahwa perwira peta akan dibunuh. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang Jenderal Sudirman dalam Revolusi Nasional. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara tentang Panglima Besar, setelah berita tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mencapai Hindia pada awal Agustus tahun 1945, yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kontrol Jepang sudah mulai melemah. Jenderal Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Meskipun rekannya sesama tahanan ingin menyerang tentara Jepang, Sudirman menentang hal itu. Setelah memerintahkan yang lainnya untuk kembali ke kampung halamannya, Sudirman berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno, yang memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota. Karena tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta, Sudirman menolaknya. Ia malah menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Sudirman bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Pada saat yang bersamaan, pasukan sekutu sedang dalam proses merebut kembali Kepulauan Indonesia untuk Belanda. Tentara Inggris pertama kali tiba pada tanggal 8 September tahun 1945. Diingat itu, teman semuanya. Silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI, dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia disingkat KNI, Partai Nasional Indonesia disingkat PNI, dan Badan Keamanan Rakyat disingkat BKR. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang disingkat BPKKP, yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit, dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan disingkat BPP. BPP sudah ada sejak zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara peta dan Heiho. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Jepang membubarkan peta dan Heiho. Tugas untuk menampung mantan anggota peta dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan, yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. BKR ini berfungsi sebagai organisasi kepolisian, terutama karena pemimpin politik saat itu yang berniat memanfaatkan diplomasi sebagai sarana penggalangan bantuan internasional terhadap negara baru, dan juga untuk memungkinkan tentara Jepang melihatnya sebagai sebuah ancaman bersenjata sehingga mencegah kemunculan tentara Jepang yang masih ada di Nusantara. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara peta mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus, setelah sebelumnya singgah di Kroya dan mengetahui bahwa batalion di sana telah dibubarkan. Dalam pertemuannya dengan Komandan Wilayah Jepang, Saburo Tamura, dan Residen Banyumas, Iwashige, Sudirman dan Iskak Cokro Adisuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan memberikan senjata mereka, sementara kerumunan warga Indonesia bersenjata mengepung kamp Jepang.
Sebagian besar senjata ini kemudian digunakan oleh unit BKR Sudirman, menjadikan unitnya sebagai salah satu unit dengan senjata terbaik di Indonesia. Sisa senjata juga dibagikan kepada batalion lain. Sebagai negara yang baru merdeka dan belum memiliki militer yang profesional, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat disingkat TKR, sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI. Sebagian besar personelnya adalah mantan tentara Kenil, sedangkan perwira tinggi berasal dari Peta dan Heiho. Dekret mengangkat Supri jadi sebagai Panglima Besar TKR, namun ia tidak muncul, dan Kepala Staf Letnan Jenderal Urip Sumoharjo ditetapkan sebagai pemimpin sementara. Pada bulan Oktober, pasukan Inggris, yang bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang Belanda, tiba di Semarang, dan kemudian bergerak menuju Magelang. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang dan sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pangkalan militer di Magelang, Sudirman, yang sekarang menjadi kolonel, mengirim beberapa pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman untuk mengusir mereka. Misi ini berhasil, dan tentara Eropa menarik diri dari Ambarawa, di tengah-tengah Magelang dan Semarang. Pada tanggal 20 Oktober Sudirman membawahi Divisi 5 setelah Urip membagi Pulau Jawa menjadi divisi militer yang berbeda. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sudirman, yang saat itu berusia 29 tahun, terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip, namun para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip, yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Jenderal Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf. Sesuai dengan jabatan barunya, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal. Setelah pertemuan, Sudirman kembali ke Banyumas sembari menunggu persetujuan pemerintah dan mulai mengembangkan strategi mengenai bagaimana mengusir tentara sekutu. Rakyat Indonesia khawatir bahwa Belanda, yang diboncengi oleh Nederlands Indische Civil Administratie disingkat NICA, akan berupaya untuk merebut kembali Nusantara. Tentara gabungan Belanda-Inggris telah mendarat di Jawa pada bulan September, dan pertempuran besar telah terjadi di Surabaya pada akhir Oktober dan awal November. Ketidakstabilan ini, serta keraguan Soekarno atas kualifikasi Sudirman, menyebabkan terlambatnya pengangkatan Sudirman sebagai pemimpin TKR. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November Sudirman memerintahkan divisi kelima untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa, sekali lagi dikomandoi oleh Isdiman. Kota itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer dan fasilitas pelatihan yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Serangan ini dilumpuhkan oleh serangan udara dan tank-tank sekutu, yang memaksa divisi untuk mundur. Isdiman sendiri tewas dalam pertempuran, terbunuh oleh pemberondong P-51 Mustang. Sudirman kemudian memimpin divisi dalam serangan lain terhadap pasukan sekutu. Tentara Indonesia dipersenjatai dengan berbagai senjata, mulai dari bambu runcing dan katana sitaan sebagai senjata, sedangkan tentara Inggris dipersenjatai dengan peralatan modern. Sudirman memimpin di barisan depan sambil memegang sebuah katana. Sekutu,
yang fasilitas serangan udaranya telah musnah saat tentara gerilya menyerang lapangan udara Kalibanteng di Semarang, berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di Benteng Willem. Pada tanggal 12 Desember Sudirman memimpin pengepungan 4 hari, yang menyebabkan pasukan sekutu mundur ke Semarang. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pertempuran Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional, dan membungkam bisik-bisik yang menyatakan bahwa ia tidak layak menjadi pemimpin TKR karena kurangnya pengalaman militer dan pekerjaannya sebelumnya adalah guru sekolah. Pada akhirnya, Jenderal Sudirman dipilih karena kesetiaannya yang tidak diragukan, sementara kesetiaan Urip kepada Belanda dipandang dengan penuh kecurigaan. Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember tahun 1945. Posisinya sebagai Kepala Divisi 5 digantikan oleh Kolonel Sutiro, dan mulai berfokus pada masalah-masalah strategis. Hal yang dilakukannya antara lain dengan membentuk Dewan Penasihat, yang bertugas memberikan saran mengenai masalah-masalah politik dan militer. Urip sendiri menangani masalah-masalah militer. Bersama-sama, Sudirman dan Urip mampu mengurangi perbedaan dan rasa ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mantan tentara Kenil dan Peta, meskipun beberapa tentara tidak bersedia tunduk kepada militer pusat, dan lebih memilih untuk mengikuti komandan batalion pilihan mereka. Pemerintah mengganti nama Angkatan Perang sebanyak 2 kali pada Januari tahun 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia disingkat TRI. Pergantian nama ini diakhiri dengan membentuk secara resmi Angkatan Laut dan Angkatan Udara pada awal 1946. Sementara itu, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta, sekarang di bawah kontrol Belanda, ke Yogyakarta pada bulan Januari. Delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sejahrir melakukan negosiasi dengan Belanda pada bulan April dan Mei terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, namun tidak berhasil. Pada tanggal 25 Mei Sudirman dikukuhkan kembali sebagai Panglima Besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, Sudirman bersumpah untuk melindungi Republik sampai titik darah penghabisan. Menteri Pertahanan yang berhaluan kiri, Amir Syarifuddin, memperoleh kekuasaan yang lebih besar setelah reorganisasi militer. Ia mulai mengumpulkan para tentara sosialis dan komunis di bawah kontrolnya, termasuk unit paramiliter disebut juga Laskar Sayap Kiri yang setia dan didanai oleh berbagai partai politik. Syarifuddin melembagakan program pendidikan politik di tubuh Angkatan Perang. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi sayap kiri, memanfaatkan militer sebagai alat maneuvering politik tidak disetujui oleh Sudirman dan Urip, yang pada saat itu disibukkan dengan penerapan perlakuan yang sama bagi tentara dari latar belakang militer berbeda. Namun, rumor yang beredar mengabarkan bahwa Sudirman sedang mempersiapkan sebuah kudeta. Upaya kudeta tersebut terjadi pada awal Juli tahun 1946, dan peran Sudirman, kalaupun ada, tidak dapat dipastikan. Pada bulan Juli, Sudirman mengonfirmasi rumor ini melalui pidato yang disiarkan di Radio Republik Indonesia disingkat RRI,
menyatakan bahwa ia, seperti semua rakyat Indonesia, adalah abdi negara, dan jika dirinya ditawari jabatan presiden, ia akan menolaknya. Di kemudian hari, ia menyatakan bahwa militer tidak memiliki tempat dalam politik, begitu juga sebaliknya. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian Jenderal Sudirman pada masa negosiasi dengan Belanda. Teman semuanya, ketahuilah, sementara itu, Sejahrir terus berusaha bernegosiasi dengan pasukan sekutu. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1946, Sejahrir dan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Schermerhorn, sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perundingan ini dimoderatori oleh diplomat Inggris Lord Killern, dan juga melibatkan Sudirman. Ia berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta khusus pada tanggal 20 Oktober. Namun, ia diperintahkan untuk kembali ke Yogyakarta setelah tentara Belanda tidak mengizinkan dirinya dan anak buahnya memasuki Jakarta dengan bersenjata. Jenderal Sudirman merasa bahwa perintah tersebut melanggar harga dirinya. Belanda kemudian meminta maaf, menyatakan bahwa peristiwa ini hanyalah kesalahpahaman. Sudirman berangkat dengan kereta lainnya pada akhir Oktober, dan tiba di stasiun Gambir pada tanggal 1 November. Di Jakarta, ia disambut oleh kerumunan besar. Perundingan di Jakarta berakhir dengan perumusan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November. Perjanjian ini disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1947, meskipun ditentang oleh para nasionalis Indonesia. Sudirman secara lantang juga menentang perjanjian tersebut karena ia tahu bahwa perjanjian itu akan merugikan kepentingan Indonesia, namun menganggap dirinya juga wajib mengikuti perintah. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada awal 1947, kondisi sudah relatif damai setelah perjanjian Linggarjati. Sudirman mulai berupaya untuk mengonsolidasikan TKR dengan berbagai laskar. Dalam upayanya ini, Sudirman mulai melaksanakan reorganisasi militer. Kesepakatan baru bisa tercapai pada Mei tahun 1947, dan pada tanggal 3 Juni tahun 1947, Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI, diresmikan. TNI terdiri dari TKR dan tentara dari berbagai kelompok laskar, yang berhasil dirangkul Sudirman setelah mengetahui bahwa mereka dimanfaatkan oleh partai-partai politik. Namun, gencatan senjata yang berlangsung pasca perjanjian Linggarjati tidak bertahan lama. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda yang telah menduduki wilayah peninggalan Inggris selama penarikan mereka, melancarkan agresi militer, dan dengan cepat berhasil menguasai sebagian besar Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, pemerintahan pusat di Yogyakarta tetap tak tersentuh. Jenderal Sudirman menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan Ibu Pertiwi memanggil, dan kemudian menyampaikan beberapa pidato melalui RRI. Namun upayanya ini gagal mendorong tentara untuk berperang melawan Belanda. Terlebih lagi, tentara Indonesia sedang tidak siap dan pertahanan mereka ditaklukkan dengan cepat. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, setelah ditekan oleh PBB, yang memandang situasi di bekas Hindia dengan remeh, pada tanggal 29 Agustus tahun 1947 Belanda menciptakan garis Van Mook. Garis ini membagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Indonesia. Di sepanjang garis ini, gencatan senjata diberlakukan. Jenderal Sudirman memanggil para gerilyawan Indonesia yang bersembunyi di wilayah taklukan Belanda, memerintahkan mereka agar kembali ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Untuk tetap mengobarkan semangat mereka, ia menyebut penarikan ini dengan hijrah.
merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi, dan meyakinkan bahwa mereka akan kembali. Lebih dari 35.000 tentara meninggalkan Jawa bagian barat dan berangkat menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta dan kapal laut. Perbatasan ini diresmikan melalui Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Penanda tangan perjanjian ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin, yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada saat yang bersamaan, Syarifuddin mulai merasionalisasi TNI, program RERA, dengan memangkas jumlah pasukan. Pada saat itu, tentara reguler terdiri dari 350.000 personel, dan lebih dari 470.000 terdapat di Laskar. Dengan adanya program ini, pada tanggal 2 Januari tahun 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1948, yang memecah pucuk pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang disingkat Kasab. Sementara itu, Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan Angkatan Perang beserta seluruh perwira militer dihapus, dan pangkatnya diturunkan satu tingkat. Presiden kemudian mengangkat Surjadi Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Sudirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencana taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, sedangkan staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil adalah pelaksana taktis operasional. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Pada tanggal 27 Februari tahun 1948, Presiden mengeluarkan Ketetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1948 yang membatalkan ketetapan yang lama. Dalam ketetapan yang baru ini, staf Angkatan Perang tetap di bawah Surjadi Suryadharma, sedangkan Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Sudirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Major A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang, Kasab, yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau. Dalam penataannya, organisasi ini dibagi menjadi dua bagian. Penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh Kasab, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Tak lama setelah itu, Syafruddin digulingkan dalam mosi tidak percaya atas keterlibatannya dalam Perjanjian Renville, dan Perdana Menteri yang baru, Muhammad Hatta, berupaya untuk menerapkan program rasionalisasi. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara kelompok yang pro dan anti rasionalisasi. Sudirman menjadi tempat mengadu dan pendorong semangat bagi para tentara, termasuk sejumlah komandan senior yang menentang program rasionalisasi. Sudirman secara resmi dikembalikan ke posisinya pada tanggal 1 Juni tahun 1948. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Sudirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Major Susalit Jojo Adiningrat, mantan Peta dan Laskar, Jenderal Major Suwardi, mantan Kenil, dan Jenderal Major A.H. Nasution dari Perwira Muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat Martaatmaja, menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik.
Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, setelah program rasionalisasi mereda, Syarifuddin mulai mengumpulkan tentara dari Partai Sosialis, Partai Komunis, dan anggota sentral organisasi buruh seluruh Indonesia untuk mengobarkan revolusi proletar di Madiun, Jawa Timur, yang berlangsung pada tanggal 18 September tahun 1948. Sudirman, yang saat itu sedang sakit, mengirim Nasution untuk memadamkan revolusi. Jenderal Sudirman juga mengirim 2 perwira lainnya sebagai antena perdamaian sebelum serangan. Meskipun pemimpin revolusi, Musso, telah sepakat untuk berdamai, Nasution dan pasukannya berhasil menumpas pemberontakan pada tanggal 30 September. Jenderal Sudirman mengunjungi Madiun tidak lama setelah pertempuran. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak bisa tidur di sana karena pertumpahan darah yang terjadi. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pemberontakan di Madiun, dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung, melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1948, setelah perayaan hari jadi TNI ketiga, Sudirman pingsan. Setelah diperiksa oleh berbagai dokter, ia didiagnosis mengidap tuberkulosis yaitu TBC. Pada akhir bulan, ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Selama di rumah sakit, ia melimpahkan sebagian tugas kepada Nasution. Mereka berdua terus mendiskusikan rencana untuk berperang melawan Belanda, dan Sudirman secara rutin menerima laporan. Mereka sepakat bahwa perang gerilya, yang telah diterapkan di wilayah taklukan Belanda sejak bulan Mei, adalah perang yang paling cocok bagi kepentingan mereka. Untuk mewujudkan hal ini, Sudirman mengeluarkan perintah umum pada tanggal 11 November dan persiapannya ditangani oleh Nasution. Jenderal Sudirman dipulangkan dari rumah sakit pada tanggal 28 November tahun 1948. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, meskipun ia terus mengeluarkan perintah, Jenderal Sudirman baru kembali aktif bertugas pada tanggal 17 Desember, seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan antara tentara Indonesia dan Belanda. Ia memerintahkan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga memerintahkan latihan militer skala besar dalam upayanya yang gagal untuk meyakinkan Belanda bahwa TNI terlalu kuat untuk diserang. 2 hari kemudian, diumumkan bahwa mereka tak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk merebut ibu kota Yogyakarta. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, lapangan udara di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Eekhout. Sudirman, yang telah menyadari serangan itu, memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan bahwa kota itu akan diserbu kecuali para pemimpin menerima kekuasaan kolonial. Sudirman mendesak presiden dan wakil presiden agar meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan, namun sarannya ini ditolak. Meskipun dokter melarangnya, Sudirman mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya. Pemerintah pusat dievakuasi ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas desakan Sultan Hamengkubuwono ke-9, namun mereka tertangkap dan diasingkan. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar pengertian tentang Jenderal Sudirman pada masa perang gerilya. Teman semuanya, ketahuilah, sebelum memulai gerilya,
Sudirman pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegahnya jatuh ke tangan Belanda. Jenderal Sudirman, bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Bupati pada pukul 18. Selama di Kretek, Sudirman mengutus tentaranya yang menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian, dan meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di Kretek, ia dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sebelum Belanda menyerang, sudah diputuskan bahwa Jenderal Sudirman akan mengontrol para gerilyawan dari Jawa Timur, yang masih memiliki beberapa pangkalan militer. Sementara itu, Alfiah dan anak-anaknya diperintahkan untuk tinggal di keraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember Jenderal Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka berhenti di rumah seorang ulama bernama Mahfuz. Mahfuz memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Meskipun Sudirman terus dibopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke timur. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, di dekat Trenggalek, Sudirman dan kelompoknya dihentikan oleh prajurit TNI dari Batalion 102. Para tentara ini diberitahu bahwa Sudirman yang saat itu berpakaian sipil dan tidak dikenali oleh tentara yang menghentikan mereka, adalah tahanan dan menolak untuk melepaskan Sudirman dan kelompoknya. Mereka mencurigai konvoi Sudirman yang membawa peta dan catatan militer Indonesia, benda yang mungkin dimiliki oleh mata-mata. Ketika sang komandan, Mayor Zainal Fanani, datang untuk memeriksa keadaan, ia menyadari bahwa orang itu adalah Sudirman dan segera meminta maaf. Fanani beralasan bahwa tindakan anak buahnya sudah tepat karena menjaga wilayah dengan saksama. Ia juga menyebutkan tentang sebuah pos di Kediri dan menyediakan mobil untuk mengangkut Sudirman dan pasukannya. Setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Setelah mereka meninggalkan kota pada tanggal 24 Desember, Belanda berencana untuk menyerang Kediri. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba. Akhirnya tiba di Sobo, di dekat Gunung Lawu, pada tanggal 18 Februari. Selama perjalanannya ini, Sudirman menggunakan sebuah radio untuk memberi perintah pada pasukan TNI setempat jika ia yakin bahwa daerah itu aman. Merasa lemah karena kesulitan fisik yang ia hadapi, termasuk perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Komandan tentara setempat, Letnan Kolonel Wilyater Hutagalung, berperan sebagai perantara antara dirinya dengan pemimpin TNI lain. Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Sudirman dan Hutagalung mulai membahas kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Sudirman. Propaganda tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman memerintahkan Hutagalung untuk mulai merencanakan serangan besar-besaran, dengan prajurit TNI berseragam akan menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Hutagalung, bersama para prajurit dan komandannya, Kolonel Bambang Sugeng, serta pejabat pemerintahan di bawah pimpinan Gubernur Wongsonegoro,
menghabiskan waktu beberapa hari dengan membahas cara-cara untuk memastikan agar serangan itu berhasil. Pertemuan ini menghasilkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Pasukan TNI akan menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 6 jam, menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. Namun, siapa tepatnya yang memerintahkan serangan ini masih belum jelas. Soeharto dan Hamengkubuwono IX sama-sama mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, sedangkan saudara Bambang Sugeng juga menyatakan bahwa dialah yang telah memerintahkan serangan tersebut. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, pada tanggal 7 Mei tahun 1949, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan, yang menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta, beserta poin-poin lainnya. Belanda mulai menarik pasukannya pada akhir Juni, dan para pemimpin Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Soekarno lalu memerintahkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta, tetapi Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia dijanjikan akan diberi obat-obatan dan dukungan di Yogyakarta, Sudirman menolak untuk kembali ke kalangan politisi, yang menurutnya telah sepaham dengan Belanda. Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat, yang pengirimnya masih diperdebatkan. Pada tanggal 10 Juli Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta. Mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Wartawan Rosihan Anwar, yang hadir pada saat itu, menulis pada 1973 bahwa Sudirman harus kembali ke Yogyakarta untuk menghindari anggapan adanya keretakan antar pemimpin tertinggi Republik. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang pasca peran Jenderal Sudirman. Teman semuanya, ketahuilah, pada awal Agustus, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Roem-Royen, belajar dari kegagalan perjanjian sebelumnya. Soekarno tidak setuju. Yang menjadi pukulan bagi Sudirman, Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah sebagai penyebab penyakit tuberkulosisnya dan kematian Urip pada 1948. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat, dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus tahun 1949. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun, dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 28 Desember Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Selanjutnya,
memahami dengan baik dan benar kematian Jenderal Sudirman. Teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor, dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade 9. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari, yang dihadiri oleh sejumlah elit militer dan politik Indonesia maupun asing, termasuk Perdana Menteri Abdul Halim, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri Kesehatan Yohanes Leimena, Menteri Keadilan Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Menteri Informasi Arnold Mononutu, Kepala Staf TNI AU Surjadi Suryadharma, Kolonel Paku Alam ke-8, dan Soeharto. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Jenazah Jenderal Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km, 1,2 mil, mengiringi di belakang. Ia dikebumikan di sebelah urip. Setelah prosesi hormat senjata, istrinya menuangkan tanah pertama ke makamnya, lalu diikuti oleh para menteri. Pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri, dan Jenderal Sudirman dipromosikan menjadi Jenderal Penuh. Jenderal Major Tahi Bonar Simatupang terpilih sebagai pemimpin Angkatan Perang yang baru. Memoir Sudirman diterbitkan pada tahun itu, dan rangkaian pidato-pidatonya juga Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Terbitkan pada tahun 1970. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar dampak kematian Jenderal Sudirman. Teman semuanya, ketahuilah, Surat Kabar Harian Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, menulis bahwa Indonesia telah kehilangan seorang pahlawan yang jujur dan pemberani. Kolonel Paku Alam ke-8, yang bertanggung jawab atas wilayah Yogyakarta, mengatakan kepada kantor berita nasional antara bahwa seluruh rakyat Indonesia, khususnya Angkatan Perang, telah kehilangan seorang bapak yang tidak ternilai jasa-jasanya kepada tanah air. Tokoh Muslim Indonesia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menggambarkan sosok Sudirman sebagai lambang dari kebangunan jiwa pahlawan Indonesia, sedangkan politisi Muslim Muhammad Isa Ansari menyatakan bahwa Sudirman adalah putra revolusi, karena dia lahir dalam revolusi, dan dibesarkan oleh revolusi. Dalam sebuah pidato radio, Hatta mengungkapkan bahwa Jenderal Besar Sudirman adalah sosok yang tidak mungkin bisa dikendalikan dan keras kepala, tetapi tetap bertekad untuk melakukan yang benar bagi negara. Hatta berkata meskipun Jenderal Sudirman tidak menyukai jabatan pemerintahan, ia secara umum tetap mematuhi perintahnya. Namun, Hamengkubuwono ke-9 mengungkapkan bahwa tentara terlatih seperti Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang kecewa terhadap Jenderal Sudirman karena latar belakang dan pengetahuan teknik militernya yang buruk.
perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang warisan Jenderal Sudirman, teman semuanya, ketahuilah opini modern yang berkembang di Indonesia mengenai Sudirman cenderung berupa pujian. Sardiman, seorang profesor sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta, menulis bahwa Sudirman hidup sebagai pembicara seperti Soekarno, yang dikenal karena pidatonya yang berapi-api, dan pemimpin yang berbakti dan tidak bisa disuap. Sejarawan Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Noto Susanto menggambarkan Sudirman sebagai satu-satunya idolanya, menyatakan bahwa masa-masa gerilya sang jenderal adalah asal esprit de corps TNI. Kampanye gerilya Sudirman lebih ditekankan dalam biografinya karena pada masa ini, angkatan perang memiliki peran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pemimpin politik di pengasingan. Sejak 1970-an, semua taruna militer harus menelusuri kembali rute gerilya Sudirman sepanjang 100 km, 62 mil, sebelum lulus dari Akademi Militer, bentuk ziarah, yang bertujuan untuk menanamkan rasa perjuangan. Makam Sudirman juga menjadi tujuan ziarah, baik dari kalangan militer ataupun masyarakat umum. Menurut Katharine McGregor dari Universitas Melbourne, militer Indonesia telah memuliakan status Sudirman menjadi semacam orang suci. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, Jenderal Sudirman telah menerima berbagai tanda kehormatan dari pemerintah pusat secara anumerta, termasuk Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Republik Indonesia Adipurna, dan Bintang Republik Indonesia Adipradana. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Urip juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh keputusan yang sama. Jenderal Sudirman dipromosikan menjadi jenderal besar pada tahun 1997. Menurut McGregor, militer memanfaatkan sosok Sudirman sebagai simbol kepemimpinan setelah mereka meraih kekuasaan politik. Gambar Sudirman ditampilkan dalam seri uang kertas rupiah terbitan 1968. Jenderal Sudirman juga ditampilkan sebagai karakter utama dalam beberapa film perang, termasuk Janur Kuning, 1979, dan Serangan Fajar, 1982. Terdapat banyak museum yang didedikasikan untuk Sudirman. Rumah masa kecilnya di Purbalingga saat ini menjadi Museum Sudirman, sedangkan rumah dinasnya di Yogyakarta dijadikan Museum Sasmitaloka Jenderal Sudirman. Rumah kelahirannya di Magelang juga dijadikan Museum Sudirman, yang didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1967 dan menyimpan barang-barang milik sang jenderal. Museum lainnya, termasuk Monumen Yogya Kembali di Yogyakarta dan Museum Satria Mandala di Jakarta, memiliki ruangan khusus yang didedikasikan untuk dirinya. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya, termasuk sebuah jalan utama di Jakarta. McGregor menyatakan bahwa hampir setiap kota di Indonesia memiliki jalan bernama Sudirman. Patung dan monumen yang didedikasikan untuk dirinya juga tersebar di seluruh negeri. Sebagian besarnya dibangun setelah tahun 1970. Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Banyumas, didirikan pada 1963 dan dinamai sesuai namanya. Diingat itu, teman semuanya, silahkan pikirkan dan terus aktifkan pikiran, sehingga mampu memberikan hasil pemikiran yang baik. Kak Kloy.